3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie, sahabat Gus Rocky Usyam Official, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Borote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, masih di episode Lebaran ya. Kita akan membahas tema yang menarik pada malam hari ini, yang berjudul ulama independen versus ulama kekuasaan. Siapa yang sedang kita ikuti? Nah, kita akan membahas bagaimana peran sebenarnya ulama independen dan siapa ulama kekuasaan. Kalau kita jujur pada hari ini sebenarnya kita bukan dalam arti hal kekurangan ulama itu sangat banyak gitu kan. Nah, tapi yang kita tidak lagi paham, tidak lagi tahu dan tidak lagi mengerti mana ulama yang berbicara karena suatu hal kebenaran dan mana yang berbicara karena sebuah posisi. Dalam hal ini posisi status sosial gitu ya. Karena semakin kita masuk ke dalam era yang canggih, era modern saat ini, agama tidak hanya jadi sebuah keyakinan, tapi juga bisa menjadi alat legitimasi, kemudian alat pengaruh, bahkan alat kekuasaan. Nah, pertanyaannya yang menjadi landasan dasar kita materi pada malam hari ini, apakah kita masih mengikuti ilmu atau kita sedang mengikuti jaringan? Nah, malam ini kita kehadiran Kay Ubed yang akan membahas dan Gus Rocky terkait hal itu. Karena posisi sekarang itu semenjak majunya era sosial media, umat ataupun masyarakat itu lebih cenderung memahami ataupun cenderung mengenal atau cenderung menyukai ulama-ulama yang sifatnya adalah popularitas. Beda dengan kita 10 tahun ke belakang, bahkan 20 tahun ke belakang, kita masih mencintai ulama-ulama yang di kampung, ulama-ulama grassroots, gitu kan, yang tidak terpengaruh dengan suasana kekuasaan. Namun hari ini masyarakat justru menilai suatu kebenaran itu berasal dari ucapan ataupun apa yang disampaikan daripada ulama yang lebih populer. Arti dalam tanda kutip di sini lebih populer, sering muncul di sosial media ataupun di TV nasional, dan bahkan kiai-kiai yang mempunyai ilmu yang sangat kuat yang tidak terkenal pun juga itu tidak menjadi referensi. Nah, pada sesi pertama ini kita akan ke Gus Rocky terlebih dahulu ya. Gus Rocky, kalau kita lihat secara historis ya, ulama itu kan selalu punya dua posisi, sebagai penjaga kebenaran dan dalam beberapa kasus tertentu dekat dengan kekuasaan. Nah, dalam teori sosial sering disebut otoritas moral independen versus otoritas kekuasaan. Nah, pertanyaannya, apa batas paling jelas antara ulama independen dan ulama yang sudah masuk dalam sebuah orbit kekuasaan? Monggo, silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama, yang saya hormati Pak Kiai, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada para viewers juga, jadi ini karena kita baru bertemu lagi dengan Pak Kiai sejak Syawal ya. Jadi masih tentu dalam suasana Lebaran. Nah, langsung saja terkait pertanyaan Kang Charlie, sebelum menjawab mengenai batasan antara ulama yang di dalam terminologi Kang Charlie dikonstruksi sebagai independen, kemudian juga membuat distingsinya kita dengan ulama yang di situ sudah terlingkupi in relation atau in terms of
power, kekuasaan. Powernya which means bisa berarti itu adalah soft power, berupa misalnya popularitas, bisa berupa misalnya juga kekuatan ekonomi, atau hard power, sifatnya mungkin dekat dengan otoritas, kekuasaan negara, karena cuma negara yang punya hard power. Nah, sebelum ke sana, mari kita beranjak dulu dari definisi ulama yang sehingga definisi ini digunakan setiap harinya terminologi itu oleh umat Islam, ya. Karena sejauh ini, apalagi di dalam pergaulan komunikasi berbahasa Indonesia, ketika mengucapkan ulama, ini kan diserap dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, mengenai seseorang yang punya kapasitas keilmuan, tetapi itu hanya secara bahasa. Secara istilahnya bagaimana di dalam Islam sebagai sumber istilah ini? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, definisi ulama ini kan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Apa tokannya di situ? Definisi istilahi daripada ulama itu sendiri. Selain secara lugawi saja bahwa ulama itu jamak dari alim, dari orang yang berilmu atau dari orang yang mengetahui, Al-Quran memberikan definisi secara istilahi. Ya, dengan pengetahuannya itulah seorang ulama itu salah satu karakteristiknya adalah takut kepada Allah. Nah, dari definisi ini kemudian kita mampu mengkonstruksi independensi daripada ulama itu, artinya tujuannya adalah semata-mata menjaga dirinya, mengantarkan dirinya melalui pengetahuannya, dan tidak hanya dirinya, ahlinya ini bisa keluarga, kerabat, bahkan kaumnya, umatnya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala demi didasari oleh satu rasa ketakutan. Yakhsya di sini juga ketakutan, sepadan maknanya, definisinya dengan ketakwaan. Karena sebagian daripada makna takwa itu juga Sinyalnya putus sinyal. Suaranya mati, Gus. Suaranya off. tes. Iya, iya, oke. Masuk. Di antara ciri-ciri yang paling menonjol daripada ulama secara istilahi itu adalah takut kepada Allah. Disitulah nilai independensinya. Jalurnya sih nanti mengamalkannya, ilmu seorang ulama yang alim ini, yang berpengetahuan ini, bisa macam-macam jalurnya, ya. Nanti saya paparkanlah. Tetapi ini paling tidak untuk membedakan dengan mereka. Dalam tanda kutip oleh Kang Charlie diistilahkan dengan ulama kekuasaan. Istilah ini tadi di awal saya bilang bisa jadi di dalam maknanya dekat dengan hard power negara, atau justru dia didesain oleh negara, atau justru bukan dengan negara yang hard power, tetapi dengan soft power. Soft power ini popularitas lah, marketing lah, dengan kekayaan lah, dan seterusnya yang sifatnya itu adalah kekuasaan. Nah, dan pemaknaan ini akan lebih semakin jauh memelenceng dari makna asli ulama ketika yang dimaksud oleh Kang Charlie sebagai ulama kekuasaan itu justru tidak memiliki ciri paling fundamental, paling distintif, paling membeda daripada ulama sebagaimana didefinisikan Al-Quran. Apa itu? Takut kepada Allah. Udah mah dia entah itu didesain kekuasaan,
entah terlalu berdekatan dengan kekuasaan, entah dia karena kebanyakan marketing, entah dia karena melakukan komodifikasi agama untuk menumpuk kapital, menumpuk kekayaan, tidak takut kepada Allah. Disitulah terredusir nilai ulamanya sama sekali. Yang artinya apa? Kalau sudah terredusir begitu, maka orang ini sudah tidak ada di dalam pengertian ulama sebagaimana Al-Quran memberikan definisinya. Nah, kita sekarang masuk lebih mengerucut lagi, keluar daripada hal-hal yang konsepsional. Lalu bagaimana yang independen, kemudian yang menurut Kang Charlie di sini adalah ulama kekuasaan. Sederhananya, bentuknya ulama independen itu apapun, tetapi lagi-lagi dia menuju kepada Allah dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun antara dia kepada jalan Allah, kepada jalan takut kepada Allah, jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ulama yang diistilahkan oleh Kang Charlie ulama kekuasaan. Dia akan terhalang banyak soal. Ya karena didesain lah memang dibuat untuk mengelola kekuasaan, untuk marketing, untuk segala macam. Nah, bentuknya apa aja sejauh ini? Ekspresi yang melambangkan keulamaan atau paling tidak ulama ini kan di dalam bahasa lokal kita di Indonesia, terutama di Jawa itu menjadi istilahnya kiai kan. Kiai ini kata orang Cirebon, Kang Charlie, ana papat warnane. Ya, Kiai ya. itu ada 4 macamnya. Yang pertama, kiai itu kiai tandur. Kiai yang dia suka menanam. Menanam apa? Menanam ilmu kepada para santri. Yang kadang-kadang kiai-kiai zaman dulu selain menanamkan ilmu kepada para santri, memang beliau juga tanduran, punya sawah, punya kebun. Nah, kiai tandur. Kemudian kiai itu yang kedua, kata orang Cirebon mah ada kiai itu kiai tutur. Kiai tutur itu apa? Kiai yang kerjanya cuma tukang ceramah. Ya kiai juga gitu kan disebutnya. Tapi kerjanya cuma ceramah doang. Kadang disebut kiai tutur, kadang disebut kiai mabur. Maksudnya apa mabur? Ya kemana-mana cuma menghadiri undangan ceramah. Nah itu kiai tutur atau kiai catur. Yang ketiga ada kiai itu adalah kiai catur. Kalau tadi kiai tutur sama kiai Tandur. yang ketiga kiai catur. Apa? Kiai tapi kerjaannya itu main catur, main kekuasaan, main politik. Ya. Itu kiai catur. Yang terakhir ada kiai itu kata orang Cirebon mah namanya kiai sembur, gitu kan? Ada yang nyari jodoh, pengen murah rezeki, dikasih hurafat-hurafat, sembur gitu kan. Asal tawasul aja misalnya ke wali yang bisa miraj 70 kali pulang-pulang dapat telur emas. Nah, kiai itu ada 4 macam itu. Ya. Dan di dalam konstruksi ini Kang Charlie mendistingsikan, membedakan yang independen dengan yang ulama kekuasaan. Begitu sebagai pembuka, Kang Charlie. Ya, berarti artinya gini Gus, kalau misalkan contoh kita ambil studi kasus polemik nasab habaib gitu kan ya. Kalau Ya. misalkan kiai ataupun ulama yang masih terikat dengan kekuasaan, apakah mereka itu akan bersifat independen untuk menyampaikan kebenaran atau justru terikat ataupun tertekat dengan status sosial ataupun kekuasaan tadi Gus? Atau seperti apa Gus? Jelas Kalau kita tidak. bicara ilmu ya. Ya, jelas tidak. Bahkan di awal saya bilang, dia berarti sedang meredusir nilai keulamaannya. Karena pokok nilai utama yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Bukan takut kehilangan jabatan di ormas, bukan takut kehilangan jamaah, bukan takut kehilangan popularitas atau apapun yang sifatnya duniawi selain daripada kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan disebut
ulama kekuasaan. Kalau udah model begitu, ya takut kehilangan segala macam yang sifatnya duniawi, sudah bukan ulama lagi itu dari istilah Al-Quran. Artinya apa? Kalau betul-betul ngaku ulama, udah fokus tujuannya hanya kepada Allah. Nggak ada lagi apa-apa. Nggak peduli dia nggak populer. Nggak peduli dia nggak punya jabatan. Nggak peduli dia nggak punya akses terhadap kekuasaan. Begitu. Ya, baik. Kita ke Ubed untuk menanggapi ya, karena ini kan fenomenanya adalah bagaimana seorang ulama juga memahami tentang ilmu. Kalau sudah berbicara kebenaran, ya kenapa harus sulit untuk menyampaikan kebenaran? Apakah itu memang tekanan sosial atau mungkin ada kekuasaan yang mengerat mereka sehingga mereka tidak berani untuk menyampaikan kebenaran padahal mereka adalah ulama gitu. Monggo Pak Kiai. Mas Serli, ini sinyalnya baru jelek Mas, dilanjutkan dulu enggak apa-apa Mas. Saya tak adaptasi dulu. Daripada Oke, monggo Gus, dilanjut dulu aja Gus. Kita studi kasusnya di kasusnya Pak Alawi ya, karena memang pada saat ini kan kita melihat di publik itu kan terpecah belah antara ulama yang berbicara kebenaran dengan ulama yang masih terikat dengan emosional secara sosial di lapangan, sehingga tidak berani. Apakah itu memang indikasinya kuat mereka tertekan di sosial, dan juga apakah itu akan menjadi kebenaran itu mereka pungkiri sehingga menutupi sebuah kebenaran untuk bernarasi gitu loh. Itu seperti apa nih Gus? Ya, ini kaitannya terutama misalnya di dalam topik nasab yang secara sosiologis tentu saja ulama berperan sentral. Di sini kita bisa melihat atau bahkan membedakan mana yang oleh istilah Kang Charlie disebut sebagai ulama independen dengan ulama yang memang sudah tidak independen. Saya suka istilah ini, independen, alih-alih netral. Ya, jadi nggak perlu netral. Ulama itu nggak perlu netral. Dan bahkan kalau bisa jangan netral. Karena ulama itu harus pro kepada kebenaran semata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala didasari oleh rasa takut sebagaimana tadi istilahnya didefinisikan oleh Al-Qur'an. Tapi ulama itu harus independen. Ya, harus independen, merdeka dia. Sinyalnya udah bagus, tapi lanjutkan dulu Mas. Gus, lanjutkan. Nah, mungkin di antara cirinya adalah kalau ulama independen, suarakan kebenaran apapun itu adanya. Di dalam istilahnya, dalam istilah bahasa Arab, kulil haqqo walau kana murran. Sampaikan sepahit apapun kebenaran itu, gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Berbeda dengan ulama yang istilah Kang Charlie ini udah nggak independen, ulama kekuasaan istilah Kang Charlie itu. Ketika mau mengucapkan, hey, nggak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah yang melahirkan anak cucu keturunan Ba'alwi itu nggak ada. Itu kalau ulama kekuasaan takut Pak mau ngopongin itu. Kenapa? Takut hilang jamaah, takut dipecat dari ormas. Kiai Imad itu kan risikonya dipecat dari PBNU itu. Ya, gitu kan? Ya betul. Nah, saya ini ngomong aja, mudah-mudahan didengarin. Nggak apa-apa saya dipecat PCNU juga. Marzuki Mustamar dipecat juga PWNU, gitu kan? Dan seterusnya. Atau takut kehilangan jamaah. Karena apa? Sistem marketing keulamaannya sudah terkonstruk sedemikian rupa di situ, include dengan hal-hal di luar agama, bahkan hal-hal di luar tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya jadi ulama tapi tujuannya duit, fulus. Apa terjadi? Terjadi, Pak. Di Indonesia ini adalah satu industri besar yang konsumennya, marketnya itu besar. Captive marketnya besar. Mau berbasis ormas, mau berbasis komunitas hijrah, non-hijrah, dan seterusnya. Besar sekali. Apa terjadi? Itu terjadi. Banyak penelitian soal ini. Begitu. Monggo, Pak Kiai. Ya, monggo Pak Kiai. Jadi menarik yang disampaikan oleh Gus Rocky.
Eh, ada teori Mas dari Gus Dur, dan Gus Dur itu mengutip dari pola Syekh Ahmad Al-Mutamakin, dan itu diceramahkan Gus Dur pada saat bedah buku Milal Bizawi tentang Syekh Mutamakin dan agama kerakyatan. Saat itu dibedah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gus Dur menyampaikan guru beliau sekaligus sebagai inspirator gerakan Gus Dur dalam konteks membangun relasi dengan kekuasaan itu adalah Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Beliau mencoba menginterpretasikan dari apa yang menjadi gerakan Syekh Mutamakin. Itu adalah sosok yang memberikan pembelajaran penting melalui ornamen gerakannya itu. Adalah sosok yang membangun institusi di dalam institusi. Seorang ulama itu mesti harus memiliki institusi di tengah institusi kekuasaan. Artinya begini, ada sebuah sistem kekuasaan pemerintah. Nah, seorang ulama itu harusnya seperti sosok yang memiliki institusi, dalam konteks ini adalah masyarakat dampingan. Dia mesti harus aspiratif, baik dalam menjembatani kepentingan penguasa dengan rakyat, atau kepentingan rakyat dengan penguasa, atau kepentingan penguasa rakyat dengan Allah dalam ruang kosmologi ini. Jadi seorang ulama itu adalah sosok yang mesti harus paham relasi suci kosmologi antara bagaimana terus menjalin ta'aluk ketergantungan dengan Allah dan memahami fenomena kealaman atau kesemestaan di sisi yang lain, dan memahami dirinya sebagai khalifatullah fil ardi yang bereksistensi. Dalam eksistensinya itu kuat hubungannya dengan Allah dan kuat membangun sistem kesemestaan. Nah, dalam posisi eksistensialnya ini, seorang ulama atau intelektual itu ketika ada seorang penguasa dan dia menguasai sistem kekuasaan yang lebih besar, dia itu harus kompromistis, dialektis. Artinya apa? Artinya tetap kritis terhadap penguasa, tapi jangan menjadi tangan panjang kekuasaan. Sehingga dia bisa lebih bebas untuk mengkritisi penguasa, tapi sekaligus juga memiliki kemandirian di dalam bersikap. Seharusnya seorang ulama itu seperti ini, Mas. Sehingga seorang ulama, bahkan dalam konteks di luar keberagamaan umat Islam, seorang intelektual atau seorang ilmuwan itu mesti harus memposisikan seperti ini, biar tidak kehilangan marwah pembebasan dan pencerahan. Jadi seorang ulama dalam ornamen Syekh Mutamakin yang dibaca oleh Gus Dur, yaitu harus menghormati kekuasaan, tidak mengkudeta penguasa, tapi sekaligus juga tidak menjadi tangan panjang penguasa. Nah, ini sebenarnya yang digambarkan oleh Gus Dur telah diterapkan turun-temurun sejak ulama-ulama dari pewaris Wali Songo, Mas. Maka rata-rata harusnya kalau ingin komitmen dengan apa yang disampaikan Gus Dur ini, biar paham betul, itu harus memahami pola pribumisasi Islam. Bagaimana seorang tokoh di dalam sistem keberagaman ini itu dialektis dengan sistem kekuasaan, sehingga bagaimana seluruh sistem institusi kekuasaan maupun institusi keagamaan itu bisa menjadi kawasan-kawasan yang memungkinkan untuk tetap survive di dalam pembebasan dan pencerahan. Wah, ini agak rumit teori ini
saya ungkapkan dalam podcast ini, tapi sebenarnya bisa diterjemahkan oleh Mas Rocky atau Mas Cherly nanti. Tetapi paling tidak dari kerangka teori ini saya ingin melihat bagaimana dalam konteks ulama yang ada sekarang ini. Saya kira Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD pernah menyampaikan tokoh ormas, para ulama dan lain sebagainya itu, tokoh agama, itu sekarang ini nuansa amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ada. Seolah-olah amar ma'ruf nahi mungkar itu diambil alih oleh mereka yang melakukan edukasi melalui sosial media. Jadi para ulama yang tokoh agama, intelektual, ilmuwan yang di politik semuanya sudah transaksional, yang di sistem pemerintah semuanya transaksional, yang di ormas transaksional. Justru ada ruang kebebasan yang menurut saya menarik, yaitu di ruang sosial media, karena memang para aktivis yang tetap menyuarakan prinsip-prinsip kebenaran di sosial media itu betul-betul tidak terikat oleh sistem transaksional itu, sehingga transaksinya itu adalah edukasi ke publik. Nah, sebenarnya tidak, para ulama itu tidak mesti harus di sosial media, tetapi bisa belajar bagaimana tetap survive menyuarakan tentang arti pentingnya pembebasan dan pencerahan. Nah, ciri khas ulama, intelektual atau ilmuwan yang membebaskan, mencerahkan itu apa? Ciri khasnya adalah mereka yang betul-betul memposisikan ruang kehidupan ini dalam koridor kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sehingga kalau ada siapapun, kalangan manapun, kok sekiranya mencederai kemanusiaan, dia baru dikatakan sebagai seorang pembebas dan pencerah kalau dia mau ngomong. Nah, ada hal yang mencederai keadilan, dia ngomong. Ada hal yang mencederai kesetaraan, dia ngomong. Nah, persoalannya sekarang ini ada hal-hal yang merusak kemanusiaan. Para intelektual, ilmuwan, ulama banyak yang bungkam. Ada persoalan ketidakadilan, bungkam. Ada persoalan yang mencederai kesetaraan, bungkam. Ini problem kita sekarang ini kan seperti ini, Mas. Contoh misalnya, sudah jelas-jelas ada sistem ketidakadilan. Misalnya di Kudus, makam masyarakat biasa pada dicor untuk lewat jalan menuju makam satu sosok Habib Ja'far, katakan begitu. Ini justru ulama mengizinkan misalnya ini. Padahal ini ada ketidakadilan, ada ketidaksetaraan antar mayit maupun ketidaksetaraan antar ahli waris. Kalau ahli waris satu tokoh ini bisa menikmati makam itu seolah-olah dalam kekuasaannya menuju leluhurnya, tetapi ahli waris yang lain tidak menikmati kesetaraan itu. Leluhurnya dicor misalnya, tetapi banyak ulama yang diam. Ini artinya apa? Artinya marwah pembebasan dan pencerahan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ulama itu redup. Contoh lagi misalnya, dulu sebelum ada diskursus Nasabi ini, bocil-bocil Habib itu pidatonya ngaco-ngaco pada pamer nasab. Sekarang aja pada bungkam, nggak pada berani lagi. Tapi berapa persen ulama yang mau bicara untuk ngerosting, untuk mengkolengdonkan, untuk membungkam sikap-sikap yang rasis ini? Itu kan hanya beberapa persen ulama. Nah, yang menjadi ironi justru banyak ulama yang tidak merespon. Bahkan notabene mereka yang berada di organisasi justru malah seolah-olah
memberikan pembenaran atau lebih memilih husnudzon misalnya, sebuah kasta spiritual yang dimanfaatkan untuk klaim kesucian nasab, kesucian darah, dan itu betul-betul membuat sebuah hegemoni yang luar biasa. Ini kan mencederai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Tapi berapa persen yang mau bicara, Mas? Misalnya, orangnya pada masih hidup kok. Pada ngomong misalnya, jangankan ingin di atas Habib, setara saja nggak boleh. Ini kan mencederai kemanusiaan dan kesetaraan dan keadilan misalnya, Mas. Terus kemudian seolah-olah otoritas nasab itu lebih tinggi daripada otoritas keilmuan. Status 70 ulama itu di bawah satu Habib misalnya. Ini kan mencederai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dikira sepele. Jangankan begitu, Tuhan Allah mau membuat bala itu harus izin seorang Habib misalnya. Ini kan mencederai hak-hak kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan dalam sistem keberagamaan misalnya. Seolah-olah ada sebuah relasi kuasa yang diciptakan, direproduksi untuk menghegemoni misalnya. Belum lagi kalau bicara tentang ajaran-ajaran khurafat misalnya. Ini kan betul-betul membungkam kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Tapi berapa persen yang ngomong? Hanya 0,5%. Meskipun 0,5% itu masuk dalam kategori kam min fi'atin qalilah dhahabat katsirah. Komunitas kecil tapi betul-betul melindas atau betul-betul mempengaruhi atau mengalahkan, kalau bahasa vulgarnya itu, komunitas besar yang sebenarnya bisa lebih kuasa dalam membangun hegemoni dan relasi kuasa. Tapi ketika komunitas kecil ini bergerak, ternyata lebih kuat dan bisa mempengaruhi. Dan sebenarnya kekuatan itu tidak pada komunitas kecil ini, tapi sebenarnya karena ada kesadaran kolektif melawan kejahiliahan kolektif, melawan kepongahan kolektif, melawan kejahatan kolektif. Sebelum 3 tahun terakhir dalam diskursus nasab ini, itu kan ada kejahatan kolektif, Mas. Saya baru tahu membaca BBC, CNN, berita-berita tahun 2014, tahun 2017, tahun 2019. Saya kumpulkan semua itu data-datanya. Bagaimana politik identitas itu betul-betul dipengaruhi oleh Habib. Ekstremisme itu betul-betul bersumber dari Habib. Ditarik ke belakang di zaman 65, tarik ke belakang di zaman kolonial. Jadi luar biasa. Jadi bahkan saya itu mengatakan, kalau di Sunni, itu ada Sunni moderat. Sunni moderat ini adalah kalangan Nahdliyin, Muhammadiyah. Tapi juga ada Sunni ekstrim di Indonesia ini, yaitu kalangan Wahabi. Hal yang sama di Syiah, ada Syiah moderat, yaitu kelompok Syiah Ja'fariyah, Zaidiyah. Tapi juga ada Syiah yang ekstrim, yaitu Syiah Rafidhah misalnya. Ya. Dan tetapi yang ekstrim di Syiah maupun yang ekstrim di Sunni itu sebenarnya nggak seberapanya khurafat Ba'ali. Menurut saya melampaui. Kalau Syiah yang ekstrim itu kan anti sahabat. Kalau menyebut selain Sayyidina Ali laknatullah. Tapi yang moderat tetap menghargai. Sama, kalau Sunni yang ekstrim itu kan anti mazhab. Pokoknya Quran hadis. Katakan begitu. Ini. Tetapi ya hanya sebatas itu yang ekstrim, baik di Sunni maupun di Syiah. Tapi Habib ini melampaui ekstremisme semua keberagamaan yang paling kita anggap ekstrim di dunia ini. Tapi anehnya dibiarkan oleh mereka ulama yang memiliki otoritas di organisasi besar misalnya,
atau oleh ulama yang memiliki otoritas di institusi pemerintah, institusi keberagaman pemerintah, underbu pemerintah misalnya MUI, atau tokoh-tokoh yang lain yang mencoba membongkar sistem khurafat yang sangat ekstrim. Saya katakan ekstrim itu apa? Membungkam, memasung otak. Khurafat ini memasung otak. Ini betul-betul tidak manusiawi. Karena manusia umumnya harus menggunakan akal, tapi seolah-olah dibunuh oleh khurafat. Jadi khurafat ini kayak virus, racun nalar sehat, racun panca indera, seolah-olah apa yang dilihat oleh mata itu tidak dilihat oleh mata. Seolah-olah yang didengarkan oleh telinga itu tidak boleh didengarkan oleh telinga, tertutup. Sama seperti misalnya, Mas, sistem yang kita saksikan selama ini, itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang betul-betul merusak jaringan saraf otak kita. Bahkan tidak hanya itu, merusak rasa hormat kita terhadap teks kewahyuan. Merusak rasa hormat kita terhadap teks kenabian. Nabi yang kita hormati, nabi yang kita sucikan, itu seolah-olah terjarah oleh sistem khurafat yang diciptakan oleh Habib Ba'alwi yang paling tidak sudah terbongkar di ajaran-ajaran khurafat yang sudah beredar luas itu. Ini kan dibiarkan oleh para ulama. Seharusnya para ulama ini betul-betul tidak meremehkan ajaran-ajaran khurafat ini. Karena menjarah orang yang tadinya total memahami teks kewahyuan, total memahami teks kenabian, seolah-olah berhenti dalam bayang-bayang doktrinasi Habib Ba'alwi ini. Itu dalam konteks teks yang sudah nyata-nyata bisa kita baca. Dalam konteks gerakan juga begitu. Banyak sistem kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sistem misalnya perbudakan spiritual, kasta spiritual, itu betul-betul di depan mata. Tapi hanya berapa persen yang bicara. Dan zaman dulu ulama tidak hanya menjaga sistem keberagamaan ini supaya tetap dalam ruang kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tapi seorang ulama zaman Bahasim As'ari, zaman Gus Dur, itu betul-betul menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi yang sering kita kenal dengan sistem civil society. Tetapi sekarang ini justru berada dalam arus sistem kekuasaan. Seolah-olah kalau kritis khawatir nggak ada dukungan dari penguasa, terus nggak bisa menyalon sebagai pemimpin organisasi terbesar misalnya. Itu kan problem yang luar biasa. Nah, mengapa sulit mencari seorang ulama yang tetap membawa marwah pembebasan dan pencerahan ini? Karena konsepnya sudah salah. Tidak mau mempertahankan marwah para ulama-ulama terdahulu yang mereka ini adalah betul-betul membangun sistem dalam sistem kekuasaan pemerintah. Sistem keberagamaan dalam sebuah institusi keberagamaan yang betul-betul kritis, memerdekakan manusia, mencerahkan manusia, membebaskan manusia untuk tetap menjadi hamba Allah, tetapi juga membangun kritisisme kepada penguasa tanpa harus mengkudeta penguasa. Karena dalam kondisi apapun, dari dulu di tengah masyarakat itu perlu ada pemimpin. Sistem pemerintahan itu perlu ada, karena itu bagian daripada instrumen untuk membangun maqasidus syariah. Tanpa instrumen sistem pemerintahan yang bisa memimpin, mengatur jalannya sistem waqi'ul umuran al-basyari, peradaban, realitas peradaban manusia yang memang butuh pemimpin yang kuat, itu maqasidus syariah nggak akan berjalan. Tapi juga bukan berarti bungkam di hadapan sistem kekuasaan ini.
Sehingga memang tidak perlu mengkudeta, tapi juga tidak perlu menjadi tangan panjang. Jadi betul-betul marwah ulama-ulama itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Wali Songo dengan sistem pribumisasi Wali Songo, dan juga dicontohkan menurut perspektif Gus Dur dalam bedah bukunya Milal Bizawi di Sarif Hidayatullah itu di Jakarta, yaitu sistem membangun institusi dalam sistem institusi kekuasaan tanpa mengkudeta, tapi juga tidak menjadi tangan panjang pemerintah. Dan itulah yang dulu dipelajari oleh ulama-ulama di era Gus Dur, di era Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, dan ulama-ulama sebelum berdirinya NU. Dan tetap kritis. Ada ketimpangan, ketidakmanusiaan, ketidakadilan dalam sistem kolonialisme, dan melawan kiai-kiai kita. Saya katakan, jangankan membela kolonial, pemerintah Belanda, menyerupai saja dilarang kita itu. Kolonialisme tetap kolonialisme. Sampai punya prinsip jargon doktrin yang luar biasa ulama kita saat itu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa memang menyerupai kaum dalam tanda kutip kolonial yang berada dalam sistem kolonialisme, yaitu bagian daripada mereka. Boro-boro gabung dengan kolonial, menyerupai pakaian kolonial aja nggak mau. Apalagi sampai sakunya dikasih tanda penghargaan dari Belanda, ya boro-boro nggak akan pernah mau ulama-ulama dulu. Sementara Habib-habib sekarang ini dengan semangatnya mengglorifikasi leluhurnya di era kolonial sebagai pejuang, sebagai mufti awalan akhiran dan sebagainya. Gimana? Apa artinya seorang mufti? Apa artinya seorang pengarang ribuan kitab kalau dia menghalalkan darah umat Islam? Kasus Cilegon misalnya. Nggak ada artinya karya-karya itu. Karena tidak manusiawi. Nah, karena betul-betul merusak sistem kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Berada dalam sistem kolonial. Ulama-ulama kita dulu seperti itu. Nah, sekarang ini kita dipertontonkan. Orang-orang yang memiliki marwah nutfah nubuwah itu mesti harus orang-orang yang berani berhadapan dengan hegemoni. Apalagi sampai mengaku cucu Nabi yang paling sahih, jarul laki-laki, yang paling valid dan lain sebagainya. Mengaku jarul laki-laki yang paling valid dan lain sebagainya, berada di menjadi tangan panjang kolonial. Enggak ada yang berada di garda depan. Seperti Iran sekarang ini, Mujtaba, garda depan melawan hegemoni Barat misalnya. Mbah Hasyim Asy'ari terdepan melawan hegemoni Barat misalnya. Tokoh-tokoh ulama-ulama kita. Sampai detik ini Iran, Persia belum pernah menyakiti Indonesia loh Mas. Ya. Tapi Barat sudah berkali-kali menyakiti Indonesia. Terkait dengan Freeport misalnya. Terkait dengan fitnah 65 misalnya. Itu nggak bisa lepas dari Amerika Mas. Dari Barat. Dan lain sebagainya. Lah, ulama-ulama kita sekarang ini tuh nggak bisa membaca seperti itu. Pertanyaannya, kalau Gus Dur dulu kan juga membangun jaringan dengan Israel. Iya, Gus Dur memainkan, bukan dimainkan. Persoalannya kita sekarang ini sudah dimainkan, tidak memainkan. Kita sebagai seorang ulama itu harus paham. Hidup itu atau dalam politik itu kadang dimainkan, main dan bermain. Itu harus betul-betul bisa dipahami. Nah, itulah peran-peran ulama yang sebenarnya bisa tetap bersurvive dan langsung dan langgeng sejak ajaran Wali Songo di konsep Syekh Mu'tamar adab oleh Gus Dur, bagaimana oleh Gus Dur dalam bedah buku Syekh Mu'tamar dan agama kerakyatan dalam bedah buku di Sarif Hidayatullah itu. Saya masih punya datanya itu. Baik, terima kasih Mas Erwin. Ya, baik. Kita membahas